Saya Denden Sofiuddin, umur boleh rahasia nggak sih? 42. Usaha kopi kita mulai buka dari tahun 2015 pertengahan, itu online, terus yang online sama offline-nya 2016 sampai sekarang. Saya kalau kita lihat Temanggung itu memang dari dahulu kala kan potensinya di kopi. Selain ada produk vanili juga begitu ya. Nah, di 2015 itu kita ngelihat ada potensi yang bagus yang bisa kita kembangkan. Dan saat itu memang pasar online-nya belum jalan gitu. Jadi yaudah deh, kita anak online gitu, ya udah akhirnya kita promo produknya, kopinya lewat online. Yang paling gampang sih kalau dulu yang mulai awal kan kita sudah tahu ada Tokopedia sama Bukalapak. Nah, saat itu kita mengonline-kan produk kopi Temanggung itu lewat dua kanal itu. Dan di awal Mei 2016, sekitar bulan Februari, kita aktivasi Google Maps. Jadi kalau teman-teman mau ke sini tinggal akses di Google Maps Rumah Kopi Temanggung pas nyampe sini gitu. Unggulan Temanggung ada 3 jenis kopi. Jadi ada Arabica, Robusta sama Excelsa. Itu masing-masing punya ciri khas sendiri begitu ya. Dan 3 ini merupakan 3 jenis varietas yang ada di Kabupaten Temanggung. Gitu. Tetap Robusta karena pasar terbesar kita kan juga pasar penikmat kopi-kopi manis begitu ya, dan kopi manis itu tetap enaknya menggunakan Robusta. Untuk Arabica pasar terbesarnya rata-rata coffee shop, cafe begitu ya, atau juga roastery yang biasa dia sangrai kopi. Yang menarik sebenarnya Excelsa, karena Excelsa itu sekarang kuantitasnya terbatas, tapi kualitasnya sudah sangat bagus. Bahkan kita sudah punya pelanggan yang rutin ke sini itu dari Singapura. Nah, ini bahkan berusaha sebelum kita wawancara nih ada WA, dan nanti sekitar jam 11-an akan ada tamu dari Singapura mampir ke sini. Biasanya akan dibeli dari Excelsa. Gitu. Per bulan sih rata-rata di angka 40-50-an lah juta. Kita sebenarnya tidak punya sistem barista begitu ya, karena konsepnya kan Rumah Kopi Temanggung itu rumah produksi. Tapi memang kita punya meja seduh gitu, yang tadi yang direkam itu slow bar kita, dan kita di sini ada berbagi peran. Ada 3 orang yang punya peran kerjaan masing-masing begitu ya. Saya di QC untuk menghasilkan biji kopi dari petani. Jadi saya yang akan menyeleksi kopi yang masuk ke kami itu kualitas seperti apa. Ada 1 orang yang di bagian roastery, yang itu bagian bertugas untuk nyangrai kopi, dan satunya di penyeduhan. Ya, jadi tukang seduh lah begitu ya. Ya mungkin kalau bahasa kerennya sih barista gitu. Tapi sebenarnya tukang seduh yang di kami juga berfungsi untuk meng-QC hasil sangrai biji kopinya. Secara rasa misalnya, oh ini sangrainya terlalu gosong kah, terlalu muda kah, terlalu tua, itu juga akan menjadi bagian dari kurasi produk yang itu dipegang oleh seorang penyeduh, atau ya bahasa di umum kopinya seorang barista. Gitu. Tantangan yang terberat sebenarnya kalau di industri kopi yang selama ini kami alami itu bukan pada masa COVID malah. Jadi ketika masa COVID itu malah omset kita tidak terjadi penurunan, tapi juga naik signifikan juga enggak stabil. Penurunan terjadi itu malah setelah COVID, jadi pasca COVID. Penurunan terjadi karena harga kopi dunia itu naik tajam. Jadi untuk perbandingannya harga kopi dunia itu kenaikannya itu ada di angka 150-200%. Nah, kenaikan yang tajam itu menyebabkan serapan kopi dari petani itu sudah langsung ke eksportir besar. UKM itu nggak kebagian. Nah, ketika nggak kebagian kan otomatis kita nggak bisa jualan, maka secara omset juga akan turun. Gitu. Tetapi secara rutinitas pembeli pelanggan yang biasa rutin hari-hari beli kopi tetap jalan begitu ya. Karena omset turun tuh lebih kepada kuantitas. Jadi misalnya ada pelanggan kami yang biasa beli 500-600 kilo tuh jadi 50-100 kilo begitu ya, seperti itu. Sebenarnya kalau dari sisi penjualan rutin retailnya nggak turun sih. Penurunan penjualan kan terjadi karena bahan baku yang tidak ada. Jadi misalnya ada pelanggan kami yang biasa beli 500-600 kilo tuh jadi 50-100 kilo begitu ya, seperti itu. Sebenarnya kalau dari sisi penjualan rutin retailnya nggak turun sih. Penurunan penjualan kan terjadi karena bahan baku yang tidak ada.
Jadi sebenarnya kalau kita di sisi bisnis ketika bahan baku nggak ada, ya hitungannya nggak ada solusi apapun sebenarnya begitu ya, karena kopi itu kan panennya hanya setahun sekali. Jadi ketika di suatu kondisi memang bahan bakunya tidak ada yang bisa dijual, ya sudah, kita nggak perlu jual bahan baku begitu, tetapi produk retailnya tetap kita jalankan. Jadi pembeli-pembeli retail yang setiap harinya rutin beli check out dari Shopee, Tokopedia, TikTok itu tetap jalan. Coba kalau terkait dengan apakah kami harus mengambil stok dari luar kota gitu untuk kurang stok, ini sementara ini enggak. Jadi kami hanya memaksimalkan stok dalam negeri, dalam 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 di dalam Kabupaten Temanggung aja gitu. Jadi kami nggak ngambil lalu dari luar gitu, enggak. Ya paling besar tantangannya di sistem stok malah. Jadi kalau pasar itu sangat terbuka. Jadi kita sudah punya pasar itu dalam negeri dan luar negeri itu sudah ada. Tapi kembali lagi yang seperti diceritain tadi, tantangan terbesar kita adalah di ketersediaan stok, yang itu memang tidak bisa dihandle oleh kami sebagai UMKM, tetapi harus kerja bareng, baik itu instansi pemerintah, pihak swasta, kelompok petaninya begitu, dan asosiasi pertanian yang ada di Kabupaten Malang kerja bareng. Karena kalau nggak kerja bareng kita nggak bisa ngontrol stok. Jadi kejadian misalnya kenapa kami omset turun di 2 tahun terakhir, ya karena nggak ada stok barang yang bisa kami jual. Maksudnya kan mungkin orang nanya, maksudnya stoknya nggak ada. Bukan nggak ada stoknya, secara jenisnya mungkin ada yang bisa kita jual, tetapi secara kualitas nggak ada. Itu karena kenaikan harga secara ekstrim itu juga akhirnya ternyata menghasilkan produk yang kualitasnya turun. Padahal kami sebagai UMKM itu juga punya standarisasi untuk mengeluarkan biji kopi. Nah, ketika misalnya secara standarnya menurun, kami kan nggak bisa ngeluarin biji kopi itu. Pelanggannya nggak mau gitu kan. Gitu. Ya otomatis kan tidak bisa terjual. Seperti itu sih. Ya sebenarnya kalau bagi kami, capaian terbesar kami malah di masa COVID itu. Jadi ketika teman-teman yang usahanya offline itu remuk redam begitu ya, remuk redam, lebay banget. Jadi maksudnya mereka sampai tidak bisa berproduksi, karena rata-rata kan nitip-nitip produk di toko-toko. Di zaman COVID kan toko pada tutup. Nah, selama di zaman COVID itu karena kami full jualan online, ya alhamdulillah kami nggak terkena gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau istilah bahasa kerennya itu blessing in disguise gitu ya. Jadi ketika orang terjadi musibah gitu, kita ngalami musibah COVID sedunia itu, ternyata untuk bisnis online dan kopi diantaranya gitu, dan karena dari awal kita sudah online, ya alhamdulillah aman gitu ya. Itu menurut saya termasuk bagian dari apa ya, daya tahan usaha yang kami rintis. Ternyata gitu kami bisa melewati masa-masa sulit di zaman COVID karena terselamatkan oleh online itu tadi gitu. Ya saya poin utama kalau kita ngerintis bisnis itu kan, yang pertama adalah kita sudah jelas tahu produk yang akan kita tawarkan. Jadi yang utama itu di produk knowledge-nya, pemahaman tentang produk yang kita tawarkan. Yang kedua, media pemasaran. Di saat sekarang ini tetap yang akan menjadi andalan media pemasaran dengan menggunakan media online. Baik itu menggunakan kanal-kanal gratis seperti Google Maps, sosial media, atau juga kanal-kanal yang itu ada biaya langganan gitu ya, dengan cara biaya transaksi, contoh yang itu diterapkan oleh Tokopedia, Shopee, dan TikTok. Yang berikutnya, yang nomor 3, konsisten. Karena tantangan di usaha awal itu adalah kita itu tergoda untuk mencoba-coba usaha dalam waktu sebulan 2 bulan berganti, sebulan 2 bulan berganti, itu juga tidak akan bisa menghasilkan begitu ya. Dan setelah konsisten, ya persisten itu lakukan terus menerus gitu ya, ditekuni, sehingga nanti sebenarnya kalau kita mau ngelihat usaha UMKM di level UMKM itu akan terlihat bahwa UMKM itu bisa survive itu paling tidak di atas tahun. Jadi kalau misalnya baru usaha 6 bulan gitu bisa cerita sukses, menurut saya terlalu cepat gitu ya. Jadi kalau sudah di atas tahun, atau bukan mungkin bisa bertahan di sampai 3 tahun, itu sudah lumayan bagus lah gitu.